Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Amnurrafa akan melanjutkan video pembelajaran dari part pertama. Kali ini akan membahas mengenai tetap pengetahuan dasar geografi, namun ada di poin C tentang 3 pendekatan untuk menemukan masalah geografi modern, khususnya geografi berpadu. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau metode analisis yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia. Yang kedua ada pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi dalam analisis geografi menekankan pada interaksi dan interdependensi antar manusia dengan lingkungan hidupnya. Yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini menekankan pada kompleks gejala dari eksistensi wilayah. Analisis geografi dalam pendekatan kompleks wilayah mempelajari fenomena atau kejadian berdasarkan hubungan aspek-aspek suatu wilayah tertentu yang berkaitan dengan wilayah lainnya. Yang poin D ada prinsip-prinsip dalam geografi. Yang pertama ada prinsip interrelasi. Prinsip ini merupakan suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Contohnya, vegetasi pohon jarum jenis pohon pinus dapat tumbuh subur di daerah yang dingin. Contoh lainnya adalah erosi banyak terjadi pada lahan yang terbuka tanpa penutup lahan, lereng terjal, dan curah hujan yang tinggi. Artinya dapat interrelasi, ada hubungan yang saling terkait antara fenomena satu dengan fenomena yang lainnya. Yang kedua ada prinsip deskripsi. Prinsip-prinsip ini merupakan penjelasan mengenai gejala-gejala yang dipelajari. Deskripsi dalam kajian geografi selain dijadikan dengan tulisan perlu dilengkapi pula dengan peta, diagram, grafik, tabel, atau gambar. Yang ketiga ada prinsip persebaran. Prinsip ini merupakan suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia, serta secara alamiah kondisi fisik antar wilayah berbeda satu dengan lainnya. Yang keempat ada prinsip korologi. Prinsip ini merupakan suatu gejala fakta ataupun masalah geografi di suatu tempat. Tinjauan dari prinsip ini dilihat dari sebaran, interrelasi, interaksi, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Yang poin E ada aspek-aspek geografi. Yang pertama ada aspek fisik. Keadaan alam meliputi lingkungan alam dan bentang alam. Pada lingkungan alam tercakup unsur proses dan unsur fisik. Untuk unsur proses meliputi proses erosi, sedimentasi, sirkulasi air, dan gejala-gejala vulkanisme. Yang poin B ada unsur fisik, topologi, dan biotik. Unsur fisik meliputi iklim, air, dan tanah. Unsur topologi meliputi luas, letak, dan bentuk. Unsur biotik meliputi flora, fauna, dan organisme. Yang kedua ada aspek manusia. Keadaan manusia mengalami perubahan yang lebih cepat dan bersifat dinamis. Lingkungan geografi sangat berpengaruh terhadap pemusatan penduduk, sebaran penduduk, perilaku, dan kebudayaan serta hubungannya dengan keadaan alam sekitar. Selanjutnya penggolongan ilmu geografi berdasarkan aspek kajiannya. Pertama, geografi fisik. Geografi fisik merupakan cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, dan udara dan segala prosesnya. Yang kedua adalah geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Yang ketiga ada geografi regional. Merupakan studi suatu bagian atau semua bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Yang poin F ada ilmu penunjang geografi. Ilmu geografi dan ilmu-ilmu yang lain saling berhubungan yang bersifat timbal balik secara intensif.